Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan mata kuliah terkait dengan mata kuliah pemrograman web. Fokus pembahasan hari ini kalau sesuai RPS kita bahasnya tentang PHP multimedia. Kebetulan saya belum sempat buat slide. Saya arahkan saja kita belajar di W3 School. Di Google itu cari saja W3 School. Di W3 School ini banyak pemrograman yang bisa kita jadikan referensi. Kita belajar hari ini kalau bahas kita mulai dari HTML saja. Sebelumnya saya juga buka project yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Exam juga saya coba jalankan dulu examnya, sepertinya sudah jalan. Oke, exam sudah running. Sekarang, oke, pembahasan kita pertemuan hari ini kita masuk ke PHP terlebih dahulu. Di sini ada PHP. Sebelumnya juga kita masuk ke latihan web, project kita sebelumnya, atau latihan kita sebelumnya. Fokus pembahasan hari ini kita ke file upload. Jadi kita libatkan, kalau kemarin kita menyimpan data berupa teks ya. Nah, hari ini kita masuk ke bagaimana mengupload data ke menggunakan PHP. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan dulu di php.ini ya, itu file uploadnya itu dalam keadaan on, settingannya on. Nah, kalau kita menggunakan exam, itu secara default sudah on. Caranya kita cek, bisa ke sini lalu masuk ke config. Nah, di sini ada php.ini, sesuai ya, php.ini. Lalu kita cari Ctrl F saja, kita cari file upload. Nah, di sini ya, ini file upload, pastikan keadaannya dalam keadaan on ya. Karena jika keadaannya dalam keadaan off, itu nanti pada saat upload data tidak terupload nanti. Jadi rata-rata web server itu sudah secara default sudah di-on-kan ini, karena keperluan untuk upload file. Nah, sekarang kalau kita lihat referensi dari W3 School ini, maka keadaan file uploadnya sudah oke. Nah, berikutnya bagaimana untuk mengupload file, kita harus buat dulu formnya. Kita buat dulu formnya. Nah, sekarang kita coba buat ya. Mana cara mengupload file? Kita buat dulu di sini. Saya coba buat file baru. Saya beri nama form upload.php. Nah, kita copy saja ini. Ini walaupun kodenya HTML, namun kita bisa langsung letakkan di file PHP. Jadi file PHP tidak mesti harus buka tag PHP, tutup PHP, tidak perlu ya. Jadi bisa saja file.php namun isinya HTML murni seperti ini. Ini kalau kita perhatikan di sini ada HTML buka tutup, body ya. Kalau mau ditambahkan head juga boleh di sini. Head. Lalu bisa tambahkan title juga ya. Title juga boleh di sini, misalkan upload file. Di dalamnya di sini kita punya satu form, ada action. Actionnya ini masih ingat kemarin waktu kita buat pengiriman data, action ini memanggil file yang nantinya memproses data. Nah, kebetulan saja untuk file upload ini nanti kita akan proses di sini ya. Jadi kita proses data yang dikirim dari sini itu berupa file yang namanya upload.php. Sebentar kita akan buat ini. Lalu metodenya yang digunakan bisa post, bisa get ya. Kemarin kita sudah pelajari, bisa post, bisa get.
Lalu jangan lupa ini ya. Ini menjadi wajib ketika kita mau membuat form untuk mengirimkan file. Kalau kemarin kita mengirimkan data berupa teks, itu tidak perlu yang ini ya. Ini menjadi option. Tapi ketika kita menggunakan input tipe file di sini, input tipe file, maka ini menjadi wajib, harus ada. Jadi EngType sama dengan multipart form data. Jadi ada atributnya EngType dari form, isinya multipart atau form data. Ini wajib nih ketika kita mengirimkan file. Nah, di sini kita ada semacam label di sini, misalkan tapi ganti saja pilih file gitu ya. Nah, di dalamnya kemudian ada input tipe file. Name-nya ya, perhatikan name-nya di sini file upload. File upload. Kalau ID ini hanya untuk apa ya? Untuk JavaScript saja. Jadi opsional ini. Lalu di sini ada input tipe submit, di mana ada tulisannya upload image ya. Kita bisa ganti tulisannya di sini, misalkan upload file gitu ya. Lalu tipe name-nya submit ya. Oke, ini kalau kita jalankan dari sini. Kita refresh dulu. Mana nih file ini ya. Oke, kita lihat ini isinya nih ya. Jadi ada ini ada tombol di sini, kita pindah baris saja ya. Oke. Oke, jadi pilih filenya lalu klik upload file. Ini ketika kita pilih browse, kita akan diminta untuk memilih file di sini. File apa saja bisa ya. Bisa file gambar, bisa file PDF, bisa file Word ya. Bisa saja semua di sini file bisa dipilih. Lalu setelah kita submit, maka kita menghandle filenya menggunakan upload.php. Nah, sekarang kita kembali ke Witrischool tadi. Untuk menghandle file, kita bisa gunakan, jadi ini sudah dituliskan di sini ya, bahwa EngType multiplatform data ini menjadi wajib. Lalu ini bisa saja menggunakan post, bisa saja menggunakan get. Nah, ini contoh penanganan file tadi ya. Saya kopas saja. Kita kopas. Lalu di sini kita buat file baru yang namanya upload.php. Kita beri nama upload.php. Isinya file HTML, file PHP ya. Isinya file PHP seperti ini. Jadi yang pertama yang akan dilakukan di code upload ini, yang pertama kita target dulu, kita mau simpan kemana nih. Kalau kita simpan di dalam folder latihan web, maka ini dikosongkan saja. Ini dikosongkan saja. Kalau kita mau simpan, misalkan kita buat folder misalnya, kita buat folder di sini, folder. Kita misalkan mau simpan file di sini misalnya, saya tulis file. Jadi semua file yang diupload nanti tersimpan di file ini. Atau kita rename lagi, beri nama files gitu ya. Jadi nanti semua file yang kita upload menggunakan form ini itu tersimpan dalam folder files. Nah, caranya rubah ya kita ubah saja di sini files. Jadi semua data yang kita upload nanti tersimpan di folder files. Ini menjadi target directory ya. Jadi tempatnya kita nyimpan nanti. Lalu kemudian target file sama dengan, nah ini kita simpan file yang diupload tadi. Ini masih ingat ini tadi file to upload itu nama ini name-nya. Jadi kalau name yang digunakan sini file to upload, maka di sini juga file to upload ya. Kalau name-nya di sini misalkan files, file upload gitu ya, file upload, maka ini juga harus diganti di sini. Ini juga harus diganti file upload, ini juga diganti file upload. Jadi cara nangkap file, baik menggunakan post maupun get, itu nangkapnya tetap menggunakan $_file. Jadi bukan lagi menggunakan post atau get di sini cara nangkapnya. Kalau kemarin waktu kita ngirim teks kan kita nangkapnya file atau nangkapnya menggunakan get. Nah ini karena kita ngirimnya files, ya, ngirimnya file, maka nangkapnya juga file di sini. Ini bedanya juga nih ya. Lalu di sini parameter yang pertama itu nama daripada form, lalu parameter kedua itu
nama filenya nanti nih, ya. Nama filenya tersimpan di sini. Lalu upload oke, ini kita buat variabel saja untuk menandai bahwa apakah uploadnya berhasil atau tidak gitu ya. Jadi upload oke, atau kita bisa ubah misalkan status gitu ya, status upload. Karena bahasa Inggris kita ubah saja supaya lebih mudah difahami. Status upload, ini target directory misalkan ini folder, kita ganti saja di sini folder. Lalu target file, ini filenya ya. Lalu image file type. Nah, di sini kita apa istilah di sini? Kita ekstensinya ya. Kita ekstensinya di sini, ini kita formatnya image dulu ya. Image file type, kita str lower, masih ingat kemarin waktu kita belajar string, merubah semua tulisan menjadi huruf kecil ya. Lalu path info, kita path-nya kemana? Kita path-nya ke target file ya. Nah, lalu kita path extension di sini. Lalu di sini buat if ya. Jika nah, ini iset ini digunakan ketika ini untuk menghandle file yang menangkap file ya. Jadi kalau misalkan file yang dikirim kosong, maka if ini tidak akan dikerjakan. Tapi kalau yang dikirim itu filenya ada, maka if-nya dikerjakan. Jadi if iset yang di post submit ya. Ini sepertinya tidak perlu nih. Jadi kalau ini artinya ketika ada yang dikirim ya, yang dikirim dari submit itu artinya tombol submitnya diklik gitu ya. Pada saat tombol submitnya diklik, maka ini yang dikerjakan nih di dalam sini. Nih saya kasih tab aja. Jadi ketika tombol submit diklik, maka ini yang akan dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, dia cek dulu di sini size-nya image. Jadi dia cek size image dari file yang dikirim. Lalu jika ceknya itu sama dengan false, artinya kalau yang dikirim itu berupa image, maka ini dikerjakan. Jika yang dikirim itu bukan image atau bukan gambar, maka ini dikerjakan. Jadi ini cara untuk mendeteksi apakah file yang dikirim gambar atau bukan gitu ya. Misalkan ini file ini bukan gambar. Ini file gambar ya. Ini caranya ngeceknya nih ya. Oke, kalau sudah coba kita eksekusi. Kalau kita refresh. Oke, kita pilih salah satu file. Misalkan saya pilih file gambar gitu ya. Misalkan ini saya ambil salah satu gambar. Lalu saya pilih upload file. Nah, ya. File gambar berupa image.jpg artinya berhasil dia masuk. Nah, kita untuk mengecek berhasil atau tidak, kita bisa lihat ke dalam foldernya. Jadi bisa buka lewat folder Explorer atau bisa melalui sini. File. Belum ada isi. Files. Coba ya. Kita lihat lagi di sini ada files. Exam. htdocs. Lalu latihan web. Kemudian files. Oke, berarti belum terupload ya. Kenapa belum terupload? Karena kita belum perintah upload. Ini kita belum buat perintah uploadnya. Ini versi komplitnya kita lihat dulu di sini. Kalau kita mau ngupload, nah ini ya kita harus gunakan move files. Jadi kita ini versi lengkapnya saya kopas saja. Jadi yang di atas tadi itu versi potong. Kita ganti saja ini. Lalu saya rapikan format, ini ada tidak ya? Edit.
Sini tidak ada ya untuk selection formatnya. Oke. Jadi ini targetnya, direktorinya tadi files. Lalu di sini jika disubmit, maka ini yang dikerjakan, dia cek terlebih dahulu apakah filenya image atau bukan. Lalu ini dia cek apakah filenya sudah ada atau belum ya. Jadi gunakan file exist. Kalau filenya sudah ada, maka tampilkan pesan gitu ya, tampilkan tulisan sorry file sudah ada ya. Lalu ini untuk mengecek size-nya ya, mengecek size apakah file yang diupload itu lebih dari 5 ini berapa? 5 mega ya. Karena hitungannya kilobyte nih. Jadi kalau filenya lebih dari 5 mega, maka tampilkan file terlalu besar. Lalu statusnya tadi dinolkan ya. Artinya kalau status berhasil 1, kalau statusnya gagal 0 gitu. Lalu di sini juga ada untuk ya ini untuk proteksi ya, proteksi tipe file. Jadi file yang bisa diupload itu hanya bertipe JPEG, bertipe PNG, bertipe GIF dan bertipe JPEG. Kalau tidak, kalau tipenya tidak seperti ini gunakan fungsi N ya. Artinya tipenya kalau bukan tipe ini, berarti tampilkan pesan bahwa hanya bisa mengupload file yang bertipe JPEG, PNG, dan seterusnya. Kalau sudah dicek semua, baik tipe, baik size, baik file target, kalau sudah oke semua, baru inilah proses uploadnya. Ini proses uploadnya nih. Jadi jika uploadnya sama dengan kosong, artinya statusnya 0, berarti tampilkan pesan bahwa file gagal gitu diupload. Else kalau tidak, maka lakukan perintah untuk mengupload data. Nah ini perintah untuk upload data sebenarnya ini saja nih. Ini. Perintah upload data sebenarnya cuma ini. Nah, sisanya ini sebenarnya perintah untuk mengecek saja. Jadi perintah upload, kita upload kemana? Kita upload filenya dari file yang dikirim tadi, ini file upload to, ini nama filenya tadi saya sudah ubah ya. File upload ini berarti kita harus ubah di sini. Ini file upload to juga harus diubah. Ini kita harus ubah semuanya. Karena saya sudah ubah nama daripada name-nya tadi. Oke, kita ubah saja. Nah, jadi file yang dikirim tadi kita nangkap, kemudian kita masukkan ke dalam folder dari target file tadi. Kalau sudah, tampilkan pesan bahwa filenya sudah terupload di sini ya, bahwa file terupload. Kalau gagal upload, maka tampilkan juga pesan bahwa file gagal upload atau error. Nah, sekarang kita coba. Kita back dulu. Kita pilih kembali filenya. Kita pilih file, misalkan seperti ini. Kita pilih upload. Nah, ini ya. Ternyata filenya sudah berhasil diupload. Cara ngeceknya kita bisa cek kembali ke sini foldernya ini. Nah, filenya sudah masuk nih. File sudah masuk. Gambarnya tadi. Kalau kita cek di Explorer, maka filenya juga sudah masuk. Ini kalau kita nguploadnya bukan file JPEG, nanti ada keterangan yang tampil nih. Ini salah satu cara untuk proteksi file, apakah yang diupload itu JPEG atau tidak ya. Misalkan kita nguploadnya file yang bukan JPEG, misalkan file apa di sini Excel misalnya. Ini kalau kita upload nanti sorry gitu ya. Jadi file yang diupload hanya bertipe JPEG atau file yang besarnya lebih dari 5 mega. Mananya? Kita coba cari file yang ukurannya besar. Coba. Ini ukurannya berapa? Ini 8. Sepertinya tidak ada file yang ukuran kecil, ukuran besar. Ya, tidak ada nih. Ini ada file yang besar, tapi ukurannya kecil.
Oke, saya tidak punya file yang ukuran besar di sini. Oke, nantilah ya, teman-teman bisa coba cek sendiri di rumah masing-masing. Nah, ini script untuk ngupload sebenarnya cuma ini ya. Ini kalau kita mau perkecil gitu. Ini kalau mau, misalkan kita tidak mau apa namanya, kita mau yang diupload itu, atau saya buat file upload baru ya. Misalkan ini upload 2.php. Di sini misalkan, oke. Jadi bisa saja menggunakan seperti ini. Jadi move upload, file yang diupload, lalu temporary name, target filenya. Jadi kita cukup tulis gini juga cukup nih. Misalkan target file, target dir-nya, saya kopas saja ini. Jadi cukup dengan 3 baris ini saya sudah cukup sih sebenarnya untuk ngupload file. Jadi tambahan yang tadi itu hanya untuk memproteksi tipe file, kemudian memproteksi apa namanya, memproteksi apa, apalagi tadi tipe file, kemudian size-nya ya, ukurannya, lalu di sini juga ngecek apakah filenya sudah ada atau belum. Ini kalau kita gunakan ini, misalkan ini juga cukup ya. File upload 2 ya, upload 2.jpg. Ini juga boleh nih. Dan kalau gunakan yang seperti ini tidak apa namanya, tidak dibatasi file tipe apa saja bisa masuk nih. Misalkan kita mau ngupload file Excel, kita upload, coba kita lihat unexpected, berarti ada yang bermasalah di line 5. Oh ini kurang titik koma ya. Ini kita refresh. Nah. Oke, ini bisa kita tambahkan keterangan apakah file berhasil diupload atau tidak. Kita bisa gunakan ini. Jika filenya terupload, echo berhasil, else echo gagal ya. Kita cek di sini. Refresh. Oke, berhasil. Kita coba cek apakah filenya berhasil terupload ini ya. Kalau kita cek di sini berhasil nih terupload file Excel. Coba kita gunakan file yang tipe berbeda lagi. Pilih. Kita ngupload file apa lagi di sini? PDF. Kita upload. Nah, kita cek di sini. Harusnya PDF juga sudah terupload. Gitu ya. Jadi cara ngupload file seperti itu. Bagaimana kalau kita mau ngupload file video atau file MP3. Misalkan saya buat di sini ya. Saya targetnya di media ya. File foldernya media, saya buat dulu folder media. Kita mau nyimpan file apa namanya? Multimedia gitu ya. File video maupun file audio. Ya sama saja sih. Caranya sama. Tinggal rubah direktori kalau mau ya. Jadi di sini misalkan kita mau upload ya, kita misalkan di sini saya cari browse. Saya sudah siapkan di sini tadi ada file media di sini. Nah, di sini ada satu file MP3 dan satu file MP4. Coba kita file MP3 kita upload. Oke, berhasil. Kita cek di file di folder media di sini. Oke, berhasil ya. Lalu kita upload juga file video. Kita upload file video ini karena ukurannya besar sehingga proses loadnya juga cukup lama. Kita tunggu saja. Sambil nunggu kita cek ke sini. Oke, berhasil ini ya, masuk. Nah, caranya seperti itu. Jadi mau upload file teks, mau upload file video, ya sama caranya. Lalu bagaimana kalau kita mau menggabungkan dengan file CRUD yang kemarin kita sempat buat ya.
Misalkan kita masuknya ke localhost php my admin. Kemarin kan kita buat root kemarin ya. Coba kita gabungkan. Kemarin itu ada file, ada di dalam database, ada tabel mahasiswa. Nah, di sini misalkan kita tambahkan satu field lagi, field foto gitu ya. Misalkan fieldnya kita tambahkan field foto. Kita nambah satu field lagi, fieldnya foto. Tipe datanya kita pilih varchar saja. Max size-nya kita buat 100 saja. Oke. Lalu kita simpan. Nah, sekarang sudah. Oke. Nah, berikutnya kita ngedit nih CRUD-nya kita kemarin. Ini CRUD-nya kita di sini simpan di proses input. Nah, di input di sini kemarin kita tidak punya file di sini ya. Kita coba langsung copy saja ini. Caranya tinggal copy ini. Ini contohnya. Kita copy atau kita buat ini. Ini kemarin kita buat dalam bentuk TRTD ya. Nah, kita buat lagi saja TRTD-nya. Kita kopas saja dari sini biar cepat. Saya tidak perlu ketik lagi. Ini misalkan foto. Lalu di sini kita ubah juga menjadi foto. Oke, size-nya tidak perlu. Oke, cukup. Coba kita akses lagi kembali. Localhost, latihan web. Lalu folder CRUD kembali. Di sini ada read data. Ketika kita tambah, oke, di sini ada fotonya belum ya. Tipenya harus file. Oke, sudah. Lalu jangan lupa di sini ya, yang type multipart form data. Nah, ini ya. Ini wajib nih, harus ada multipart form data. Oke. Oke, ini tanda kutipnya kita ubah menjadi tanda kutip 1. Oke, cukup. Ini sudah jadi untuk formnya. Filenya jadi hilang ya. Input tipe submitnya di mana? Submitnya kok jadi hilang. Coba kita ubah kembali di sini. Tipe filenya input tipe file name foto tr constant pd-nya di constant. Ini kenapa bisa hilang nih? Coba kita kembalikan dulu. Oke, tombolnya ada. Coba kita kasih tombol lagi di sini. Tombolnya hilang. Coba tanggal lahir TR. Titik. Saya masukkan ke sini. TR. TD. Oh, sorry. Ini tadi. Kita lupa tutup tanda petik ini. Ini ya, foto. Oke. Nah, ini. Jadi kemarin kita baru menghandle data ya. Kita belum menghandle file. Nah, sekarang kita coba menghandle file di sini. Prinsipnya sebenarnya sama. Kita sebenarnya prinsipnya sama. Kita nangkap filenya, kita proses di sini. Filenya kita proses. Coba kita lihat kembali tutorialnya. Tutorial filenya di sini. Kalau kita mau nangkap file dengan name-nya, mana di sini? Temporary name.
Berarti kita nangkapnya gini. Dari sini kan kita prosesnya kemarin kita proses menggunakan file proses ya. Jadi kita nangkapnya, kita buat folder saja, variabel, misalnya variabel foto sama dengan kita ngambil filenya nih, file name-nya. Kita ngambil file name-nya. Kita ngambil file name-nya. Ini pakai tanda kutip satu saja biar sama. Jadi ini untuk fungsi untuk mengambil nama file yang dikirim ya. Nama file yang dikirim kita simpan dalam variabel foto. Lalu di dalam proses penyimpanan data ini sebelum kita insert kita bisa kopas saja ini semua tadi upload tadi ini kita bisa saja kopas ini. Namun kalau mau ambil yang jadi terserah nanti kita mau filter filenya, formatnya, filter size-nya, atau filter file ketika eksis. Ini tidak ada masalah. Jadi kalau kita cuma ngambil file upload-nya saja, berarti kita cukup gunakan ini. Target ini kita bisa kopas, kita buat variabel saja di atas. Mana tadi proses. Ini kita buat variabel, lalu kita juga copy yang ini tadi. Plot 2 ya. Ini juga kita copy saja semua. Atau kita cukup copy ini saja. Oke. Ini ya. Kita upload filenya. Lalu selanjutnya kita insert masuk ke dalam ke dalam SQL. Jadi tambah foto, lalu kita nyimpan ambil variabel foto tadi yang di atas. Variabel foto yang ini kita nangkap nama filenya. Oke. Kalau kita mau pastikan file harus upload dulu baru dieksekusi, ya kita tambahkan ini saja. Supaya pastikan filenya benar-benar diupload dulu. Baru ini file upload ini kita ganti ya. Namanya tadi file foto kalau nggak salah. Mana tadi input. Ini ya, name-nya. Name-nya itu foto, maka kita ganti juga di sini menggunakan foto. Filesnya foto. Oke. Jadi jika yang diupload itu berhasil, maka kita eksekusi perintah SQL-nya, lalu kita header location ke sini, else, maka kita echo saja file foto gagal upload. File gagal upload. Oke, sekarang kita coba untuk input data. Mana inputannya tadi? Ini. Coba kita tulis npm 004, nama misalkan Abdul gitu. Password 123, alamat Kalimantan, laki-laki, membaca, hobi, tanggal lahir, misalkan formatnya tahun 2010, misalkan tanggal bulan 11, tanggal 11, filenya misalnya. Kita upload file, misalkan kita ambil filenya dari foto ya. Kalau tidak di file foto, oke saya pakai file saya saja, lalu klik simpan. File gagal upload, kita lihat di sini ada masalah di line 10. Line 10, kita cek dulu. Line 10 di sini, file foto.
Kita ngupload dari sini file yang namanya foto. Ini gagal ya. File foto line 10, line 17 dengan line, kita cek dulu ya. Kita cek baik-baik dulu. Files foto. Temporary. Kita simpan dalam media. Ini cuma notice gagal, kita coba cek dulu. Files foto. Ini kita yang ambil dari sini. Coba kita refresh lagi. Ada yang tidak berhasil ya. Coba. Abdul 123 Kalimantan. Coba kita ambil lagi. Oke, coba kita upload. File gagal upload. Coba kita cek kembali. Kita coba. Jadi caranya ngecek error itu kita bisa gunakan Vardam ya. Sebentar, saya tutup dulu. Saya klik di proses. Oke, gagal upload berarti tidak berhasil ngupload. Kita bisa cek dulu di sini. Kita coba cek satu-satu ya. Apakah file foto ini berhasil kita dapat atau tidak nih? Foto. Refresh. Dan fotonya tidak ketemu nih. Iya, betul ya. Berarti bermasalah pada saat kita nangkap foto ini. File fotonya tidak ketemu. Coba kita cek kembali. Upload. Ini dari inputan ini namanya name-nya foto. Sudah benar ya. Name-nya foto. Oh, ini ya. Ini tadi kita lupa nih. Jadi harus wajib ada multi-part form data ya. Nih. Jadi ini sekali lagi setiap kali kita memerlukan pengiriman data ya, pengiriman file, kita harus ikutkan ini EncType multi-part form data ya. Kita coba lagi di sini. Ini kita upload lagi. Ini kita refresh dulu ya. Refresh dulu. 004 misalnya Abdul. Oke, password, alamat, jenis kelamin. Oke. Kita pilih filenya. Coba. Ini kita pilih, simpan. Oke, warning. Masih gagal juga. Kita coba cek dulu. Ini kita sudah dapat nama filenya. File itu open. Oh, tidak ketemu directory. Ini. Kita lihat. Ya gitu ya. Jadi kalau kita belajar pemrograman harus sering-sering dapat error biar kita paham. Jadi ini tadi masalahnya ketika kita target media di sini. Kita buat folder media, tapi di dalam folder CRUD ini tidak ada folder media. Jadi kita buat dulu folder media di sini. Folder media. Coba kita kembali lagi. Back. Kita coba simpan lagi. Berhasil ya. Kalau kita lihat ke dalam database ini, di sini ada ya, ada filenya. Lalu kita lihat file di sini juga tersimpan unnamed. Dan ketika kita mau tampilkan file ya kita gunakan image ya di sini. Kita klik di bagian proses,
Di bagian red ya. Baca data, kita tambah di sini. Nambah file foto. File foto, kita di sini tambah foto. Di sini juga kita tambah satu kolom foto. Lalu di dalam sini juga foto, kemudian kita gunakan tag image. Image source-nya sama dengan kita panggil foldernya media, lalu nama file fotonya. Seperti ini, kita tutup image. Kalau kita mau buat ukuran image misalnya 100 kali 100, berarti width-nya kita ngasih 100, height-nya kita ngasih 100 juga. Oke, kita coba. Nah, ini tampil kan? Gitu. Lalu, apalagi sekarang kita mau pelajari. Jadi itu untuk mengupload file ya. Berikutnya untuk bagaimana menampilkan file yang kita upload dalam bentuk multimedia, baik video maupun video maupun audio. Nah, di HTML itu sudah ada di sini HTML media untuk menampilkan media, menampilkan video, audio ya. Di sini sudah ada di YouTube. Nah, kalau dulu sebelum ada HTML5 itu untuk menampilkan video, menampilkan audio itu kita butuhkan plugin tambahan seperti misalkan ada apa di sini. Kita misalkan ngupload tambahan flash ya. Kalau dulu kita biasa gunakan flash ya. Kita harus include-kan library-nya. Nah, sekarang dengan menggunakan HTML5 kita tidak perlu lagi tuh gunakan plugin. Jadi misalkan kita mau tampilkan video. Video tadi kan kita sudah ngupload ya. Ada video yang kita upload tadi di sini kan. Nah, jadi caranya untuk menampilkan video kita bisa gunakan HTML ini. Gunakan HTML. Caranya kalau kita mau gabungkan dengan PHP ya sebenarnya kalau HTML sudah difahami, PHP gampang ya. Di sini kan kita bisa buat di sini file PHP. Misalkan kita buat file new, misalkan media.php. Tapi isinya kita pakai kode HTML saja. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi di sini ada kita ambil video, jadi kita hapus saja salah satunya. Ini HTML5 itu juga tergantung browser ya. Di sini ada kategori browser. Untuk tag video itu browser yang disupport itu spesifikasinya Chrome versi 4, lalu Edge versi 9, kemudian Safari versi 4, Mozilla versi 3,5 ke atas, dan Opera versi 10,5 ke atas. Selain itu tidak disupport. Di sini ada 4, ada yang support, kemudian ada yang web versinya juga di sini ada OGG juga versinya ada di sini yang support, ada yang support, ada yang tidak. Seperti misalnya Safari tidak support file OGG. Nah, cara membuat ini ya seperti ini saja nih. Lalu kita panggil nama filenya. Nah, tadi nama filenya kita simpan dalam folder media kan. Jadi kita manggilnya gini, media, di dalamnya ada file audio tadi, file video tadi namanya video ya, .mp4 ya. Video.mp4. Oke. Ini nah, untuk kita jalankan ya kita cukup jalankan saja seperti ini. Latihan web. Lalu di sini tadi ada media.php. Nah, itu. Ini kalau kita mau jalankan ya nanti akan ada video seperti ini. Ya, ini untuk zoom, ya, untuk memperkecil. Lalu di ini ya, ada kontrolnya juga, ada volume. Nah, di sini kita bisa ngatur width dan height-nya. Kalau kita tidak ngatur width
dan height itu besaran ininya nanti sesuai dengan besar video. Ini full nanti jadinya. Jadi kita disarankan ya gunakan width dan height untuk mengatur ukuran daripada file video yang ditampilkan. Selain video, bisa juga kita nampilkan apa di sini. Kita bisa juga nampilkan audio di sini. Nah, caranya buat audio ya seperti ini saja nih. Terus sebenarnya sama ya, sama perintahnya seperti ini. Misalkan saya klik line saja di sini. Di sini ada audio, saya hapus saja satu, lalu saya panggil file yang ada di sini 1.mp3 nih ya, ada kan? Jadi media, lalu 1.mp3. Jadi dituliskan ekstensi filenya. Nah ini kalau kita jalankan lagi di sini, nah ini kita bisa play, gitu. Lalu di sini juga kita bisa play videonya. Oke, gitu ya. Cukup mudah untuk penanganan filenya, untuk file multimedianya. Di sini juga kita bisa autoplay, ya. Kita bisa langsung otomatis play pada saat di load, ya. Bisa juga mute untuk pada saat di play itu audionya langsung otomatis mute. Lalu di sini juga ada YouTube ya. Jadi kalau kita mau ngambil file atau video dari YouTube ya kita cukup menggunakan iframe. Nih kita coba ya. Ini iframe-nya. Ini kita coba break line lagi. Ini coba kita break line. Kita ambil YouTube di sini. Source YouTube kita bisa ngambil video dari mana saja ya. Misalkan kita ngambil YouTube kita ambil file YouTube-nya. Cara ngambil file dari YouTube. Saya coba ambil dari channelnya saya saja. Di sini saya ambil dari video yang MBKM. Misalkan ini ya. Kita cara ngambilnya kita ambil linknya di atas ini. Kalau link video berarti link videonya yang ini saja nih. Ini link videonya. Kalau link playlist berarti lengkap. Kalau link video berarti misalkan ini kita buka tab baru. Ini link videonya kan cuma ini saja sebenarnya. Ini link video. Ini kita copy. Kita copy. Sebentar. Saya pause dulu. Nah, kita masuk ke codingnya kita. Ini kita letakkan ke sini. Jadi ini alamat video YouTube tadi. Kita paste ke sini. Saya hapus dulu, baru saya letakkan ke sini. Sehingga pada saat kita running, nanti video YouTube-nya tampil juga di sini. Ini video dari lokal, lalu nanti ada video dari YouTube di bawah. Ini video dari YouTube yang bagian bawah sini. Sepertinya load ya. Lambat nih. Coba kita cek kembali source. Oh ini tutupnya belum ada. Oke. Frame-nya ini gagal load nih. Sebentar. Coba cek kembali.
Oh, ini kalau kita gunakan iframe, kita gunakan embed ya. Kalau kita gunakan embed, kita cukup copy ininya saja. Sorry, ini berarti keliru tadi. Kita kalau mau gunakan embed, ini ya, ini salah tadi. Kita cukup copy alamat ininya saja. Ini kalau kita play video kan jadinya gini. Ini kalau kita play video di YouTube itu linknya itu seperti ini linknya. Nah, kita cukup mengambil ininya saja, yang kode unik di atas ini. Ini saja yang kita copy. Tidak perlu copy semuanya. Kita copy ini saja. Saya salin, lalu saya ganti di sini. Ini ininya saya dihapus, lalu kita letakkan ke sini. Ini kalau kita jalankan, ini karena kita butuhkan file dari internet, maka loadingnya juga tergantung ini ya. Ini sudah tampil nih. Jadi di sini kita bisa mutar video dari YouTube tadi. Oke. Seperti itu. Lalu selain video, kita juga bisa ngambil playlist. Sebenarnya cara mudahnya itu di sini cara mudahnya bisa lewat ini ya. Cara mudah dapatkan coding untuk coding embed YouTube ini, cara mudahnya bisa lewat sini. Kita klik bagikan. Kita klik bagikan dari video YouTube. Lalu di dalam sini ada, sebentar ini prosesnya agak lama karena koneksi internet yang tidak stabil. Ya, ini sepertinya koneksi kurang stabil ya. Jadi bisa saja kita bagikan di sini, lalu nanti ada file embeddingnya di sini. Coba kita coba ulang, bisa tidak? Nah nih, kita bisa klik ini sematkan. Nah ini iframe-nya, ini bisa kita kopas nih. Ini file ini apa namanya? Kode kode HTML. Ini iframe sama saja sebenarnya. Oke, selain video, kita juga bisa ngambil ini apa namanya playlist ya. Kita bisa juga ngambil playlist. Ini di sini ada nih. Ada contoh pengambilan playlist di sini. Kalau playlist kita bisa gunakan autoplay dan seterusnya. Ini di sini ada playlist. Nah playlistnya ini kita ganti di sini. Ini kita bisa loop itu artinya nanti mengulang secara otomatis. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Belum ada? Nah, ini nanti kalau simpan data dengan menggunakan PHP dan SQL, ya tinggal cara nyimpannya kita nyimpan nama filenya saja. Nanti cara manggilnya kita sisip kode HTML. Sama seperti ini tadi. Cara nyimpannya kita nyimpan file dengan nama filenya, ya, file name-nya. Cara menampilkannya kita gunakan tag image di sini. Nah, nanti kalau cara menampilkan file gambar, file video dan file MP3, kita gunakan tag video dan audio. Oke, lalu berikut mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih tugas. Kalau belum ada, saya coba kasih kalian tugas ya. Jadi tugasnya itu ini biar bisa review kembali materi yang sudah kita pelajari. Karena kalau nanti pertemuan berikut itu kita belajarnya PHP
konsep OOP ya. PHP dengan konsep OOP, sehingga kalau konsep yang dasar ini tidak difahami, nanti pada saat kita lanjut ke PHP konsep OOP itu agak sulit nanti diikuti. Sehingga saya coba kasih tugas, ketentuan tugas, ketentuan tugas 1, buat aplikasi sederhana menggunakan PHP dan SQL. Saya buatnya gini saja, dengan ketentuan sebagai berikut. 1, terdapat minimal 1 database dan 1 tabel. Lalu berikut juga misalkan kita tambahkan lagi di dalamnya, dalam aplikasi minimal ada CRUD. Lalu dalam aplikasi juga ada file media ya. Gitu. Sehingga nanti setelah buat tugas ini nanti diharapkan semua sudah bisa mereview semua materi yang sudah kita pelajari. Supaya bisa semua nanti saya coba, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit, saya coba buatkan buatkan tugas ini, contoh tugas ini yang nanti kalian bisa jadikan sebagai referensi untuk buat tugasnya kalian. Jadi nanti database dan tabel ini masing-masing berbeda ya. Jadi silahkan cari ide sendiri dalam menentukan database maupun tabel yang digunakan. Jadi misalkan contoh di saya kan kemarin ada tabel database-nya database kampus, tabelnya tabel mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang saya coba berikan contoh, masih ada 30 menit, mungkin masih cukup nih untuk buat tugas ini. Jadi saya perlihatkan kalian bagaimana cara buat tugas ini, nanti kalian buat juga yang serupa ya. Tugas yang kurang lebih serupa fiturnya, namun menggunakan tabel dan database yang berbeda. Oke. Saya coba buat ya. Pertama kita butuhkan template ya. Template ini mungkin kalian sudah pernah belajar waktu belajar HTML dan CSS. Namun karena saya belum siapkan template, kita coba searching saja di Google template yang tersedia. Saya cari template web HTML CSS. Nah, ini bukan berarti tugasnya kalian harus cari di internet ya. Jadi silahkan buat template masing-masing karena kalian sudah belajar bagaimana membuat template waktu belajar HTML dan CSS. Di sini saya coba, di sini ada nih. Coba kita cari saja template sederhana dulu. Template. Nah, ini ada template ya. Oke. Nah, saya coba ambil contoh template ini saja. Template yang menggunakan tabel. Saya coba pakai yang ini ya. Saya copy. Lalu mudah-mudahan cukup waktu untuk kerjakan ini dalam waktu 30 menit. Misalkan saya buat folder dulu di sini. Tugas gitu. Di dalam tugas saya beri satu
file yang namanya index.php. Isinya saya kopas yang tadi. Coba akses dulu. Localhost tugas. Localhost latihan web lalu tugas. Ini sudah tampil. Oke, lalu berikutnya saya hapus yang tidak diperlukan. Saya tidak perlukan dulu nih. Saya cukup ngambil menunya. Ini ada menu home, saya ganti dengan beranda. Menu sini misalnya data mahasiswa atau login. Di sini data mahasiswa. Oke, cukup. Seperti ini saja. Oke, beranda login data mahasiswa. Lalu di dalamnya dari div content, isinya ini apa nih? Jadi ini diperlukan pengetahuan membaca ini ya, membaca kode HTML nih, biar bisa kita cutting apa yang kita belum butuh. Seperti ini, kita coba hapus juga yang kita belum butuh. Ya, di sini kodenya cukup rapi dan kita bisa menghapus hal-hal yang kira-kira kita belum gunakan. Contohnya seperti inilah. Oke, lalu kita dari sini, ini untuk bagian home-nya, lalu kita untuk bagian login, kita panggil, misalkan kemarin apa? Kita misalkan kirim page ya, page sama dengan login. Lalu ini kita kirim page sama dengan data mahasiswa. Ini kita kirim page sama dengan beranda. Ini nanti menjadi link di sini. Nanti kita kirim parameter page sama dengan beranda. Ini kita kirim parameter page sama dengan login. Kita kirim parameter page sama dengan data mahasiswa. Oke, nanti kemudian kita kopas saja di sini, misalkan kita copy saja dari root ya. Dari root kemarin kan ada red data, atau dari login dulu deh. Login kemarin mana login kemarin kita simpannya di login. Kemarin kita simpan di mana? Di sini kalau tidak salah. Cookie. Sini. Tidak session ya. Kita copy saja ini, loginnya kita paste ke tugas, lalu kita copy juga cek loginnya dan login. Ini saya buat dengan cara cepat saja. Lalu di bagian indeks ini saya ubah di dalam ini page content, div-nya tutup, div buka. Nah, yang bagian sini saya masukkan kode PHP. Oke, saya masukkan kode PHP di sini. Notebook-nya di sini. Ini lagi-lagi diperlukan pemahaman di mana buka, di mana tutup ya. Jadi di sini misalkan saya buat jika
jika yang di get, ya, kita gunakan get jika yang dikirim parameter page itu sama dengan beranda. Jadi jika dia aktif di beranda, maka ini yang ditampilkan PHP, ini ditampilkan else, kita echo saja, halaman tidak ditemukan. Oke, halaman tidak ditemukan kalau dia beranda. Kalau beranda tampil login, halaman tidak ditemukan. Nah, sekarang kita tinggal tambah lagi di sini. Else if jika yang di get itu login, maka echo login. Coba kita cek. Jika yang di get itu page sama dengan login, maka login betul. Nah, login ini kita ganti dengan file login yang kita punya kemarin. File login yang kita punya kemarin cek login.php. Jadi kita include saja di sini. Include login.php. Coba. Nah, ini ya, sudah masuk ya login ya. Ketika kita pilih login, nanti kita masuk ke cek login. Nah, cek login ini kita masuk ke database, kita cek di tabel ini kalau berhasil maka kita arahkan kembali ke index.php. Ya. Kalau berhasil index.php, lalu di index.php ini kita buat lagi seleksi di sini. Ini sudah terlalu banyak, saya close dulu sebagian. Jadi di cek login ini kan ada session ya. Nah, kita nanti tinggal cek saja sessionnya untuk mengetahui apakah dia sudah login atau belum. Jadi nanti di sini di file di apa namanya di sini ini kita buat seleksi. Jadi menu ini tampil kalau dia belum login. Saya kasih PHP lagi. Jika if.empty, jika tidak kosong session name, karena ini kita butuhkan session, kita harus tambahkan di atas sini PHP-nya. PHP, kita tambahkan start session. Session start. Session start. Lalu di sini jika sessionnya tidak kosong, maka tampilkan login. Echo seperti ini. Coba ya. Kita login berhasil, password salah. Kemarin apa ya? Admin kita punya kemarin apa ya di sini? Passwordnya 001 ya kalau nggak salah. Saya tutup dulu nih. Oke, 001. Oke. Ini halaman tidak ditemukan. Oke, berarti sudah berhasil login. Sekarang index.php ini berarti kita arahkan ke sini. Cek login. Begitu berhasil index.php lalu kita kirim page sama dengan beranda. Oke. Ini kalau kita klik beranda, lalu session start,
Ini tadi session sudah di start. Di sini jika not empty session name, maka ini yang dikerjakan. Data mahasiswa masih ada nih. Jika empty, oke. Berarti session ini kita belum dapat session start. Saya tidak salah ketikkan ini. Session start. Coba kita login lagi. 001, 001. Oke, berhasil. Ini sessionnya tidak jalan nih. Login, session start. Kita coba cek lagi. Session name. Saya coba echo session name. Ini ada expected line 24. Ini ada, sessionnya ada, terus di sini kita ngeceknya. Sini kalau saya echo session name, sebentar ya, ini sepertinya ada yang keliru di sini. Session name dapat 001. Echo login. Ini berhasil. Kita coba ganti saja dulu ini. Jika not empty session name, maka ini dikerjakan. Oh, salah ya. Nanti betul ini. Ini kita salah logik ya. Ini seharusnya bukan not empty, tapi kalau kosong ya. Kalau kosong ini ditampilkan, else maka kita tampilkan logout ya. Logout. Kita panggil logout.php. Logout ini kita logout yang ada di sini kita kopas lagi. Ini logoutnya kita kopas, kita letakkan ke dalam folder tugas. Jadi materi yang sudah kita pelajari kemarin itu kemudian kita gabungkan saja semuanya. Contohnya seperti ini. Ini kita logout dari sini, logout ya. Kita logout dari sini, nanti tampil login, kita klik login lagi, kita login kembali, nah, nanti tampil logout lagi. Logout, kita panggil index.php, page sama dengan beranda. Oke, ini logout ya. Login. Nah, gitu. Lalu di sini data mahasiswa.
Data mahasiswa masih kosong, kita coba masukkan data mahasiswa. Kita masuk ke indeks. Di indeks di sini else if jika page sama dengan apa di sini data MHS, maka kita include saja di sini data MHS. Ini kita panggilnya yang read data ini, copy, kita letakkan saja ke sini, paste. Kita ubah namanya menjadi apa tadi yang kita panggil? Data mhs.php. Kita rename saja dengan data mhs.php. Coba kita masuk sini, data mahasiswa sudah tampil ya. Lalu apalagi di sini? Untuk ngedit ya tinggal copy saja ini. Dari CRUD-nya kita copy input data dulu ya. Input data kita copy, letakkan ke sini, paste. Ini input, lalu prosesnya kita copy, kita paste ke sini lagi. Nah, di sini nanti tinggal di bagian header location kita ubah menjadi index.php, lalu page sama dengan kembali ke data mahasiswa. Kita kembali ke data mahasiswa, ini satu saya kopas, ini saya ganti ke sini, ini juga saya ganti ke sini. Oke. Ini kalau kita tambah data, nah, tambah ya. Kita tambah data misalnya 005. Oke, kita pilih. Nah, ini karena kita ngupload file, kita filenya tadi simpan di mana tadi? Kita filenya tadi, kita coba cek kembali ya. Kita cek kembali di sini pada saat ngupload file, kita target direktorinya media. Nah, di sini kita juga buat file, buat folder di sini, folder media. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya. Di sini juga sudah tersimpan nih file media.php. Oke, itu untuk ngedit juga sama nih. Pada saat kita ngedit, nah ini ada file edit, tugas edit. Nah, edit belum ada nih kayaknya. Kita copy lagi di sini dari sini edit. Copy. Jadi tugas ini sebenarnya gabungan dari kode-kode sebelumnya. Ini copy, kita simpan, kembali lagi ke sini. Seperti itu. Ya. Kalau kita mau lebih keren lagi, misalnya tambah data, ya nanti tampil ada menu-menunya, ya tinggal dirubah lagi di sini. Misalkan indeks, kita pada di tadi data mahasiswa ini kalau tambah data kan kita masuk ke sini ya, input.php. Nah, kita tinggal rubah saja di sini, misalkan kita panggilnya index.php, lalu kita kirim parameter page sama dengan input. Nah, nanti di bagian indeks ini kita buat lagi di sini. Jika page sama dengan input, nah kita panggil file apa? Kita panggil file input.php. Nah, sehingga dari sini ketika kita klik tambah data, ya nanti tampil input data tapi tetap masih ada menu di atas. Begitu juga dengan ngedit. Pada saat kita edit data dari mana tadi? Dari data mahasiswa di sini, pada saat kita ngedit kan kita panggil edit.php. Nah, kita kirim lagi di sini data index.php. Lalu parameter yang kita kirim selain name, kita kirim juga di sini page sama dengan edit. Lalu tambahkan done. Nanti di bagian indeks di sini kita buat lagi di sini if else
Kalau yang dikirim parameter sama dengan edit, maka kita panggil edit.php. Sehingga di sini kalau kita beranda login, password salah. Di sini tadi 001. Di sini ada data mahasiswa. Kalau kita ngedit, tetap masih ada menunya. Kalau kita nambah, tetap masih ada menunya. Jadi masih ada dalam scope CSS-nya ya, template-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan kalau belum login, kalau dia belum login, tombol tambah data dan edit serta hapus belum muncul gitu ya. Misalkan kita logout. Kalau logout kan berarti belum login. Ya, seharusnya dia belum bisa nambah data dong. Ya. Nah, caranya kita tinggal buat saja seleksi di read data ini. Di mana tadi? Data mahasiswa. Ya. Di sini kita tinggal tambahkan saja ini. Kan ini input tipenya. Ya. Ini yang kita nanti seleksi supaya kalau belum login jangan dulu tampilkan. Nah, kita tinggal tambah saja di sini. Kita gunakan fungsi yang sama dengan ini. Logikanya sama dengan ini. Kalau kosong session name, kalau session name-nya ini kita tutup dulu, lalu kita jika session name-nya kita echo kembali, oke ini kita echo lagi, oke tutup ya. Jika session name-nya kosong, artinya belum login. Oh, berarti ini di sini not empty ya. Artinya kalau dia sudah login, karena ini kita gunakan session, maka di sini harus session start. Session start. Oke. Sehingga kalau dia belum login, seharusnya tombol tambah hilang. Oh, ini session startnya sudah ada. Ya, berarti ini tidak perlu. Nah, seperti itu. Berarti belum ada tombol tambah. Edit juga begitu nanti. Nah, kita tinggal tambahkan ini lagi logiknya. Jadi untuk TD dan TR-nya ini, ya TD-nya ini kita tutup dulu echo-nya, lalu ini kita mulai echo kembali. Nah, ini kita tambahkan logik di sini. Jadi kalau dia belum login, maka ini tidak perlu ditampilkan. Jadi ini ditampilkan kalau dia sudah login. Ya, sudah hilang, berarti tinggal bagian sini. Bagian action. Nah, bagian action ini juga kita buat seleksi di sini. Ini kita tutup dulu echo. Lalu ini kita ngasih echo baru. Di sini kita buat seleksi, kita echo. Lalu di sini kita tutup if-nya. Oops, line 17 error. Kita cek kembali line 17 ini. Oh ini. Oke. Nah, jadi kalau kita loginnya, kita kasih loginnya ini ke ini, kita cut, pindahkan ke bawah ya. Biar seperti ini. Jadi kita bisa apa hilang? If-nya ini oh ini saja. Oke. Jadi kalau kita sudah login nanti, jadi kita kalau belum login hanya bisa melihat data mahasiswa. Ya. Begitu kita sudah login 001, kalau berhasil login maka kita sudah bisa input data mahasiswa di sini, bisa ngedit, bisa hapus. Ya. Seperti itu.
Ya, mudah ya. Saya hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk kerjakan tugas. Jadi tugasnya seperti itu nanti. Namun kalau saya punya tadi gunakan tabel mahasiswa, nanti tugasnya tidak boleh lagi menggunakan tabel mahasiswa. Jadi masing-masing cari ide. Gunakan tabel apa gitu. Kan banyak ya. Misalkan tabel apa? Tabel penduduk, tabel pegawai, tabel dosen, tabel apa lagi? Buku ya. Kan banyak ya. Silahkan buat terdiri masing-masing ada satu database dan satu tabel, lalu di dalamnya ada CRUD, lalu ada media. Media yang dimaksud itu cukup foto juga sudah cukup ya. Jadi di sini kan ada foto. Jadi CRUD-nya pakai foto. Atau kalau ada yang mau coba expand ke video tadi, boleh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti source code serta video ini saya upload di link itu ya, link yang kemarin saya sudah bagikan itu. Mana di sini? Ini. Saya bagikan kembali di sini, siapa tahu ada yang belum dapat deh. Itu link untuk tempat semua record ya, semua rekaman mata kuliah ini dari masuk yang pertama yang saya ngajar itu sampai pertemuan hari ini, nanti saya update-nya ke situ. Di situ juga sudah termasuk drive-nya ya. Drive-nya itu juga saya sudah lengkapi dengan ada tidak deh di sini. Di drive itu juga ada materi serta lengkapi dengan source code. Nanti source code yang hari ini sudah dibuat juga saya akan update ke sana, sehingga silahkan kalian untuk jadikan contoh ya, rujukan gitu. Di deskripsi daripada video ini, kalau tidak salah saya letakkan link. Nah, ini deh, link materi. Di dalam link materi ini saya juga sudah sertakan di dalam link ini juga saya sudah sertakan juga drive materi. Di dalam materi ini juga ada lengkap dengan apa namanya? Source code ya, source code yang sudah kita bahas. Source code-nya itu silahkan teman-teman bisa gunakan itu sebagai, ini lambat nih. Ini saya kopas ini, salin link. Ini saya letakkan juga ke terlalu panjang ya. Nah, di sini juga ada ini ya. Ada materinya, ada presentasinya. Nanti di grup juga, di grup WhatsApp, silahkan klik di bagian info. Di sana juga saya sudah sertakan link untuk YouTube dan link untuk materi. Ya, lengkap di sana dengan source code-nya. Nanti ketika buat tugas, lalu ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa japri ya, bisa japri ke saya. Misalkan ada sudah tes tapi error, bisa japri ke saya, kirim errornya apa, lalu nanti saya coba jelaskan kenapa bisa error seperti itu. Jadi tidak perlu malu bertanya ya, silahkan bertanya saja jika memang ada yang tidak difahami. Saya bagikan dulu link untuk link absen. KKM. Sambil menunggu saya cari link untuk absen. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Pekan depan agendanya kita bahas tentang
konsep OOP di PHP ya. Jadi konsep OOP yang sudah pernah belajar di di Java, ya, kita juga bahas bagaimana konsep OOP di dalam PHP pekan depan. Silakan absen, saya kirim link absen di chatting ya, absensi. Oke, silakan absen. Jika memang tidak ada pertanyaan, setelah absen sudah bisa tinggalkan ruangan, sudah bisa keluar dari room.